Satu hal yang perlu kita ingat, kita sebagai perjuang ini kan termasuk bagian dan insyaAllah termasuk bagian dari warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi pejuang itu adalah termasuk bagian dari pewaris para nabi. Tentunya sebagai seorang pewaris tidak selamanya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang disenangi dan disukai itu yang kita warisi. Satu hal yang perlu dicatat, segala hal yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW pun pasti dan harus kita alami. Kalau beliau misalnya menyebarkan Islam begitu berat, segala aral melintang beliau hadapi, hanya satu barangkali yang tidak bisa beliau alami, yakni meninggal dunia, matilah begitu aja. Maka seorang pewaris Nabi, para pejuang, para pengabdi juga harus siap-siap mengalami dan merasakan apa yang pernah dialami dan dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat online, semua follower Multazam official dan subscriber Multazam channel, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berada di Pondok Pesantren At-Tuhfatul Monggasyah Nahdlatul Wathon Mertaknao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah pimpinan Al-Ustaz Lalu Nirwan Husaini KH SPDI. Beliau adalah salah satu alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asafiyah Nahdlatul Wathon Anjani, angkatan 36 tahun 2021. Beliau juga salah satu guru kami dulu waktu di Anjani, waktu kami muzakarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanuh. Amin. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Baik, Ustaz, kami datang ke sini untuk silaturahmi, untuk mengenal lebih dekat tentang pondok pesantren binaan Pelungguh di sini. Tapi sebelumnya, Ustaz, kami bersama sahabat-sahabat online, bersama follower Multazam official dan subscriber Multazam channel ingin tahu dulu latar belakang pendidikan Pelungguh dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tafadhol, Ustaz. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ansyur li wa anahdatil watan fil alamin. Amin. Baik, jadi pada kesempatan ini pertama kali kami pribadi mengucapkan syukran jazila wa jazakumullah khairan katsira atas dikunjunginya kami di tempat yang dibilang pelosok tidak juga, dibilang kota apalagi. Jadi baik, tiang pribadi nama lengkapnya sesuai dengan ijazah Lalu Nirwan Husaini. Di buku-buku yang tiang punya, tiang tambahkan kata Al-Monggasi. Jadi biasa tiang dipanggil Lalu Nirwan Husaini Al-Monggasi. Tiang lahir di Mertaknao tanggal 31 Desember 1978. Berarti usia saya kurang lebih 43 tahun, sekalipun kelihatannya masih imut. Adapun latar belakang pendidikan tiang mulai dari MI di sini, MI NW Mertaknao yang dirintis oleh nini kami yang bernama Al-Ustaz Almarhum Al-Ustaz Lalu Sayuti. Ibu saya adalah orang bija beliau yang pertama. Okay. Kemudian sanawiyah juga di MTS NW Mertaknao. Kemudian pada tahun 1994 yang melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah NW Pancur. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Pancor pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2001 alhamdulillah kami bisa menuntaskan dan menyelesaikan studi kami di Ma'had, sekalipun
banyak gonjangan, banyak goncangan, banyak aral melintang. Namun alhamdulillah wa syukurillah, patut kami berbangga dan bersyukur. Kami diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pun bisa menuntaskan studi di perguruan tinggi Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan yang pada waktu itu sudah berada di Anjani. Desa Berarti Anjani. di Anjani itu bisa kita katakan angkatan pertama, Ustaz. Termasuk karena kami setelah di Anjani hijrah, kami kurang lebih 4 bulan di sana, kami langsung menamatkan studi. Dan hebatnya angkatan kami yang 36 ini termasuk angkatan terakhir yang diketok oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh pada waktu itu. Artinya setelah kurang lebih 4 bulan kami di Ma'had tingkat 1 pada waktu itu, beliau meninggal dunia. Jadi kami adalah angkatan terakhir yang langsung diketuk otak kami begitu oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Adapun setelah itu barangkali mereka tidak begitu. Berarti sempat langsung bertemu dengan beliau secara langsung. Alhamdulillah, kebetulan lagi yang nikikan aliyahnya di Pancor pada waktu itu. Sehingga cukup lama lah kita berada di Pancor dan bersimpuh di hadapan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kemudian di perguruan tinggi universitasnya atau di institutnya, Ustaz? Oke. Untuk perguruan tingginya, tiang niki termasuk santri yang tidak merangkap pada waktu itu. Biasanya kalau sekarang ini begitu masuk Ma'had langsung merangkap, tapi kami pada waktu itu murni ingin bersimpuh, ingin murni masuk di perguruan tinggi Ma'had Darul Quran wal Hadits, sehingga pada waktu itu kami sendiri tidak terbersit dalam hati untuk merangkap seperti rekan-rekan. Nah, pada waktu itu di tahun 2001 kami pribadi diminta oleh Yayasan Syekh Zainuddin lewat surat yang dikirimkan oleh yayasan pada waktu itu, kami diminta untuk membina di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Kebetulan pada waktu itu kami, mohon maaf, yang dapat juara 1, 2, dan 3, baik banin maupun banat pada waktu itu diminta langsung untuk diam. Namun rekan kami yang juara 2, juara 3 pulang kampung, hanya tiang sendiri yang masih tinggal, dan alhamdulillah sampai sekarang. Sehingga tiang sendiri sebagai pengajar di Anjani itu hampir setengah usia saya habiskan di sana. Tapi belum habis niki, mudah-mudahan masih panjang umur. Amin, amin, amin. Baik, Ustaz, bisa ceritakan sedikit kepada kami, kepada sahabat-sahabat online, kemudian teman-teman yang ada di luar daerah, bisa ceritakan sedikit sejarah dan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren At-Tuhfatul Monggasiyah Nahdlatul Watan ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Syukran. Jadi ceritanya ini cukup panjang ya. Pada waktu itu sebenarnya ini ceritanya akan bermula dari tahun 2007 sebenarnya. Artinya kami sendiri setelah menamatkan studi di Ma'had pada tahun 2001, kami menetap di sana karena memang banyak tugas mengajar lah. Akhirnya pada tahun 2007 kami diminta oleh tokoh masyarakat khususnya yang ada di Sabongkas untuk pulang mendirikan madrasah aliyah. Kemudian di pondok pesantren yang didirikan oleh nenek kami, Pondok Pesantren As-Sayutiyah, pada waktu itu hanya masih punya 2 lembaga, MI dan MTS. Sehingga pada waktu itu kami diminta untuk pulang. Dan malahan ada yang meminta secara pribadi. Kemudian ini pertama yang memotivasi kami untuk pulang pada waktu itu. Kemudian pada waktu itu juga meninggal dunia, barangkali kalau boleh dikatakan guru terdekat dengan kami pada waktu itu, Al-Maghfurullah, Badang Guru Dr. Andos Al-Haj Abdul Bari. Ya. Abdul Bari, okay? Ya. Beliau pada waktu itu meninggal. Akhirnya cukup lemahlah semangat kami pada waktu itu. Sehingga kemudian yang ketiga ada juga arahan dari para asatidz. Pada waktu itu yang ingat betul yang banyak memotivasi saya sebenarnya yakni Batang Guru Luqmanul Hakim. Ya. Batang Guru Luqman yang ada di Kembang Kerang, okay? Setelah kami curhat seperti ini, akhirnya beliau memotivasi kami pulang saja, Ustaz. Suatu saat nanti ada hikmah di belakang itu. Akhirnya betul. Pada tahun 2007 itu kami pulang bersama keluarga, bersama istri pertama, karena kedua belum ada pada waktu itu, Ustaz. Nah, itu. Luar biasa. Okay.
Akhirnya, namun pada waktu itu sempat terbersit dalam hati, karena kami pulang siapa lagi yang akan kami ajarkan ilmu perkitaban ini. Okay? Nah, akhirnya pada waktu itu mulailah dirintis Madrasah Aliyah tahun 2007 tersebut. Kemudian seiring waktu, pada tahun 2016, madrasah yang kami pimpin pada waktu itu diambil oleh keluarga dan untuk dikembangkan. Akhirnya kami pun mendirikan yayasan dan lembaga-lembaga baru di dalamnya. Sehingga kalau boleh dikata Pondok Pesantren Tuhfatul Munghasiyah ini ada pada tahun 2016. 2016. Itu yang formalnya, Ustaz. Nah, ini yayasannya dulu, Yayasan Pondok Pesantren. Nah, pada waktu itu lembaga belum ada, akhirnya kami pun mendirikan SMP Islam. Ya, yang setelah keluar izin jadi namanya SMP Islam Al-A'immah NW Mertaknau. Okay. Kemudian, nah itu seiring waktu, sehingga SMP ini berdiri pada tahun 2016 tersebut. Okay. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik. Kemudian, seiring waktu, kami diberikan amanah untuk mengembangkan SMK Al-Ghafuriyah yang awalnya didirikan di desa Sumbek gitu. Akhirnya diamanahkan ke kami untuk dikembangkan. Dibina, dikembangkan dan dilestarikan sehingga alhamdulillah SMK tersebut SMK Al-Ghafuriyah berkembang alhamdulillah di sini. Okay. Nah, kemudian seiring waktu kami juga mendirikan Pondok Pesantren Salafiyah, salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah kasih pondok pesantren yang ada di Kementerian Agama. Itu masih di tahun 2016? Enggak, kemarin. Kali ini sudah 3 tahun. Ya. Berarti didirikan pada tahun 2019. 2019. Okay. 2019 kami dirikan PPS Niki dan diberikan nama PPS Ulia At-Tuhfatul Munghasiyah NW. Nah, nikilah ada 3 lembaga yang ada di pondok pesantren ini. Jadi terkait dengan pondok pesantren Tuhfatul Munghasiyah ini, jadi ada 3 lembaga formal yang kami punya, SMP Islam Al-A'immah NW, SMK Al-Ghafuriyah NW, kemudian PPS Ulia At-Tuhfatul Munghasiyah. Ya. Kemudian terkait dengan pemberian nama pondok pesantren, sebenarnya kata At-Tuhfatul Munghasiyah ini kalau di sini ada 4 tempatnya tertulis dan tertera. Ya. Pertama yaitu sebagai nama daripada yayasan dan langsung sebagai nama pondok pesantren. Jadi namanya Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren At-Tuhfatul Munghasiyah NW Mertaknau. Kemudian At-Tuhfatul Munghasiyah ini juga langsung menjadi nama asrama kami di sini. Jadi asrama santri At-Tuhfatul Munghasiyah NW. Kemudian yang ketiga adalah tertera sebagai nama di PPS Pondok Pesantren Salafiyah Ulia kami. Yang pada waktu itu sebenarnya pada waktu kami usulkan itu namanya adalah Pondok PPS Ulia Al-A'immah namanya sebenarnya NW. Cuma saya sendiri tidak begitu paham itu kenapa kok ditulis Tuhfatul Munghasiyah, tapi begitu diusulkan gimana saat ini? Oh tidak apa-apa, bagus sudah saya bilang. Artinya itu pilihan Allah bagi kami. Sehingga namanya adalah PPS Ulia Tuhfatul Munghasiyah. Ini sudah 3. Yang keempat tempat terteranya adalah di buku kitab yang kami susun tentang Al-Ismul Ladzi Lansarif yang bernama Kitab At-Tuhfatul Munghasiyah li bayani ma atlahul hudhaqaun nahwiyah, nama lengkapnya. Nah, dan kitab ini sebenarnya jauh ada sebelum kami pulang. Itu pada waktu tahun 2021 ketika kami sudah berada di Anjani, selesai kami 2001 yaitu selesai kami susun buku pedoman dasar ilmu Nahu 2, pedoman dasar ilmu Nahu 1. Karena Nahu 2 ini duluan ada, baru buku pedoman dasar ilmu Nahu 1. Bahkan buku ini duluan ada pada pondok pesantren. Jauh sebelumnya. Nah, setelah itu barulah kami susun karena ada beberapa desakan para santri pada waktu itu untuk disusunkan tentang Al-Ismul Ladzi Lansarif yang menurut mereka itu sebagian mereka menganggap itu agak ribet sedikit. Akhirnya kami susun kitab dan kami berikan nama At-Tuhfatul Munghasiyah. Ternyata di belakang hari itu menjadi cikal bakal pondok pesantren kami niki. Dan itu kitab itu memang sudah banyak yang membacanya, banyak yang tersebar. Termasuk kami pribadi juga ada yang ajarkan di pondok pesantren tempat kami mengabdi. Dulu waktu kami di Fatahillah Nahdlatul Ulama Teratak, itu yang kami ajarkan kepada santri-santri di sana, Ustaz. Ya, tepat dong, Ustaz. Nah, syukran. Nah, itulah At-Tuhfatul Munghasiyah ini sendiri
sebenarnya kata-kata munggas ini muncul, ini kan tidak serta-merta. Bagi kami yang pribadi, kata munggas ini adalah kata kenangan sebenarnya. Dari panggilan akrab yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Batang Guru Abdul Bari pada waktu itu, terutama sekali pada waktu kami mengaji di Pancor pada waktu itu. Jadi apabila kami disuruh baca, selalu beliau panggil saya dengan kata monggas. Monggas baca. Dan saya tidak begitu yakin beliau sendiri wikan nama kami pada waktu itu. Ya. Sehingga biasa beliau panggil kami dengan kata monggas. Ceritanya begitulah panggilan akrab Al-Maghfurlah Maulana Syekh kepada beliau dulu. Artinya caranya itu. Jadi beliau tidak dipanggil dengan nama tetapi peseng. Peseng, nah, kalau dibilang peseng pasti beliau dimaksud. Nah, cara, metode guru besar beliau itulah yang beliau terapkan ke kami pada waktu itu. Berarti guru-guru kita, masa-masa kita memang sudah wikan, sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya begitu, Ustaz. Nah ini kejak wallahu alam dan cuma kayaknya ke arah itu. Ke arah itu, okay? Sehingga beliau pun memakai metode Al-Maghfurlah Maulana Syekh, guru yang luar biasa kagumi. Cara beliau dipanggil hanya itu yang beliau pakai cara tersebut ke kami pada waktu itu. Luar biasa. Sehingga bagi tiang pribadi kata monggas ini merupakan kata yang luar biasa karomah bagi kami itu, sehingga tidak berani kami hilangkan. Sehingga pada waktu itu nama kitabnya pun kami pakai istilah itu, yaitu kata monggasiyah. Sementara kata tuhpah sendiri artinya kan kenang-kenangan. Oleh-oleh buah tangan monggasiyah orang yang berasal dari desa Monggas. Di samping juga untuk memperkenalkan desa ini. Sehingga begitu kami misalnya mencantumkan nama PPS ini saja, Pondok Pesantren Salafiyah Ulia yang kami punya, begitu disebutkan namanya PPS Ulia atau Fatul Monggasiyah, orang tidak perlu bertanya, oh ini dari desa mana, tidak perlu ditanya. Karena sudah ada kata monggasnya itu. Makanya keberadaan PPS ini atau Pondok Pesantren kami ini mewakili semua pondok pesantren yang ada di desa Monggas ini. Tercakup di kata monggas itu. Kata monggas itu. Luar biasa sekali. Itu. Baik Ustaz, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren ini bisa diceritakan kegiatan-kegiatan apa yang ada di pondok pesantren yang dikelola oleh At-Tuhfatul Monggasiyah Nahdlatul Wathon ini, Ustaz. Syukran. Jadi di samping lembaga formal yang kami punya tadi, juga kami mengelola Taman Pendidikan Al-Quran, TVQ. Kemudian ada juga Madrasah Diniyah, yang bernaung di bawah kasih pondok pesantren. Kemudian yang paling barangkali sedikit masyhur yakni bimbingan membaca kitab kuning dengan metode Al-Monggasi. Kita katakan itu yang diutamakan untuk membaca kitabnya. Karena itu merupakan bagian dari background kami, yakni pondok pesantren pencetak kader-kader pejuang agama yang mampu mengkaji ilmu agama lewat kitab kuning. Oh, berarti fokus utamanya sebenarnya adalah pada pembinaan membaca kitab kuning berikut kajian-kajian yang ada di dalamnya. Kemudian selain dari kegiatan-kegiatan yang tadi Ustaz, kemudian ada yang non formal misalnya di luar yang formal, kegiatan-kegiatan adik-adik di sini yang diutamakan, paling diutamakan Ustaz, selain dari kegiatan yang disebutkan tadi itu. Jadi pondok pesantren kami ini seperti yang sudah Tian jelaskan tadi, jadi titik tekannya itu adalah pada pembinaan membaca kitab kuning, dan Tiang kira semua pondok pesantren pasti punya yang ini. Nah, cuman permasalahannya ada yang sekedar sebagai pelajaran-pelajaran biasa, standar pelengkap pelajaran yang ada juga yang menjadikannya sebagai inti pembelajaran. Nah, kami mengambil bagian yang kedua, bahwa pembinaan pengkaderan kitab kuning ini merupakan menjadi pokok bagi kami. Nah, di samping itu di dalam kegiatan sehari-hari para santri kami ini di samping dibimbing bagaimana cara membaca kitab yang cepat dan tepat, juga mereka tentunya mempunyai kegiatan-kegiatan lain seperti tahfiz. Namun kami ini taruh dalam posisi kedua. Tahfiz baik tahfiz Al-Quran, kemudian tahfiz kitab-kitab matan, maupun bacaan-bacaan yang sangat diperlukan apabila mereka sudah kembali ke masyarakat. Misalnya, bagaimana tata cara orang membaca talqin mayit, bagaimana tata cara mereka membaca khutbah nikah, dan sebagainya. Nah, niki merupakan bagian dari program-program kami di sini, dan pembinaan tahfiz ini tentunya untuk mendisiplinkan santri. Sebab apabila kegiatan semacam ini tidak ada, maka santri tersebut nanti tidak akan terarah kegiatan-kegiatannya.
sehingga sangat diperlukan kegiatan tahfiz ini, di samping juga untuk menunjang pembelajaran yang ada di kitab kuning tersebut. Okay. Sudah berapa kali penamatan? Misalnya di tahfiz Al-Quran, kitab, sudah berapa kali nih tadi pondok pesantren Tuhfatul Munggasyah nih? Oh, okay. Terkait dengan barangkali niki yang ceritain prestasi barangkali. Iya. Okay. Alhamdulillah wa syukurillah pada tahun ini, tahun 2001 kemarin, sudah diadakan kegiatan lomba baca kitab kuning itu pada hari santri nasional kemarin, baik di tingkat kabupaten, bahkan bukan kabupaten lagi. Pada waktu itu kebetulan momennya begitu tepat, okay? Tingkat kecamatan, namun tingkat kecamatan ini diadakan oleh rekan-rekan Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon pada waktu itu. Kemudian pada waktu itu juga di tahun yang sama diadakan lomba baca kitab kuning di tingkat kabupaten, dan setelah itu baru diadakan di tingkat provinsi. Yeah. Dan alhamdulillah wa syukurillah tahadduts bi nikmatillah di tingkat kecamatan pada waktu itu kami utus baik yang tingkat SLTA maupun SLTP. Yang SLTP alhamdulillah kami dapat juara 1 dan 2 pada waktu itu. Kemudian yang SLTA, tingkat SLTA itu dapat juara 1. Di tingkat provinsi? Niki masih tingkat kecamatan dulu. Kecamatan. Nah, kemudian dan sebelum itu sebenarnya sudah diadakan lomba baca kitab kuning yang diadakan oleh kabupaten. Dan pada waktu itu kami mengutus 3 orang karena memang seperti itu titahnya di surat. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya dapat juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Semuanya dapat juara? Semuanya dapat juara. Sehingga ini yang sedikit membuat kami sedikit malu. Karena pada waktu itu banyak rekan-rekan pondok pesantren yang mengatakan, oh yang pintar dewan juri. Tapi pada waktu itu kami sendiri mengasih tahu dan menantang. Silakan bagi yang tidak puas misalnya, boleh kita adakan lomba lagi. Dan alhamdulillah yang di tingkat kabupaten iki itu santri kami utus pada waktu itu namanya Zaki Ahmad Unsi namanya dari Kawo, itu santri kami di PPS Ulia Tuhfatul Munggasyah NW. Kemudian yang juara 2 itu Muhammad Tijani Al-Ash'ari dari Juruaru, orangnya hitam manis, tangke. Yang ketiga itu santri kami dari Batam, Kepulauan Riau. Ada dari Batam? Oh banyak, tangke. Alhamdulillah di sini termasuk banyak, tangke. Yang ketiga yaitu itu yang dapat juara 3 yaitu santri kami Muhammad Hamdani, Muhammad Zainuddin Hamdani ya. Itu yang dari Batam. Nah, yang juara 1 dan 2 ini langsung dikirim ke tingkat provinsi Ustaz pada waktu itu. Luar biasa. Di tingkat provinsi ya tentunya provinsi semua kabupaten yang ada di NTB niki, Dompu, Sumbawa, Bima, yang lihat Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, KLU juga pada waktu itu mengutus dan itu dilaksanakan secara live pada waktu itu dan alhamdulillah kami di Lombok Tengah ini dapat juara 1 pada waktu itu. Luar biasa. Atas nama santri kami namanya Zaki Ahmad Unsi. Kemudian santri-santri asal santri itu Ustaz dari mana saja yang di luar daerah? Kalau di lokal memang sudah banyak, tapi yang di luar daerah itu dari mana saja Ustaz? Okay. Alhamdulillah santri kami niki datang dari berbagai macam pelosok daerah yang ada di negara kita. Ada yang dari dalam provinsi, dalam daerah maupun luar daerah. Okay. Dari luar daerah bahkan, tapi sekarang yang mendominasi niki adalah dari dalam. Okay. Yeah. Itu baik Lombok Tengah, Lombok Timur, okay. Lombok Tengah terutama sekali niki bagian selatan. Okay. Kemudian Lombok Timur niki sangat banyak. Okay. Kemudian kemarin niki ada dari Sumbawa, tangge. Dulu niki ada Dompu, tangge. Kemudian niki ya kalau dari luar daerah niki yang paling banyak adalah dari Batam niki. Ini wajib mondok, Ustaz? Oh tidak, tangge. Iya. Untuk santri yang berasal dari luar, sebenarnya kami tekankan, harapkan untuk mondok semuanya. Tetapi bagi santri kami yang berdomisili di Desa Munggas, ini kami tidak wajibkan. Tapi kalau mau mondok ya silakan. Sangat kami persilahkan dan sangat kami harapkan banyak di antara mereka juga yang mondok, Ustaz. Nah, ada yang beralasan tidak mau karena tidak ada teman orang tua, mereka tinggal bersama papunya, akhirnya mereka tidak jadi mondok. Akhirnya terpaksa mereka pun ikuti dengan bolak-balik nih. Terakhir Ustaz, sebagai motivasi bagi sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang ada di luar daerah yang sedang berjuang. Banyak juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di luar daerah yang sedang berjuang membangun pondok pesantren, bisa diberikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang ada di luar daerah, Ustaz? Tepat dong, Ustaz. Syukran jazilah. Jadi buat saudara-saudara
kami, malahan dapat dibilang adik-adik kami, nggih. Bahkan kakak-kakak kami yang sudah lama berjuang khususnya di luar daerah. Ini merupakan bagian rahmat terbesar bagi antum sekalian karena diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk mengemban tugas pengabdian dan perjuangan. Namun satu hal yang perlu kita ingat, kita sebagai perjuang ini kan termasuk bagian dan insya Allah termasuk bagian dari warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi pejuang itu adalah termasuk bagian dari pewaris para nabi. Nah, tentunya sebagai seorang pewaris tidak selamanya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang disenangi dan disukai itu yang kita warisi. Satu hal yang perlu dicatat, segala hal yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW pun pasti dan harus kita alami. Kalau beliau misalnya menyebarkan Islam begitu berat, segala aral melintang beliau hadapi, hanya satu barangkali yang tidak bisa beliau alami, yakni meninggal dunia, matilah begitu aja. Maka seorang pewaris Nabi, para pejuang, para pengabdi juga harus siap-siap mengalami dan merasakan apa yang pernah dialami dan dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengabdi maupun pejuang, tentunya hal-hal semacam itu tidak boleh menjadi masalah. Jadi sebagai seorang pejuang itu pantang untuk menyerah. Jangan sekali-kali sebagai pejuang ada masalah sedikit lantas kita itu berkeluh kesah. Jadi sebagai seorang pejuang dan pengabdi tidak boleh ada kata lelah. Coba kita lihat bagaimana Al-Maghfurullah Maulana Syekh sebagai guru besar kita. Bahkan di waktu masih kami duduk di depan Al-Maghfurullah, Bapak Tuan Guru Abdul Bari pada waktu itu beliau menceritakan tentang curhatan Al-Maghfurullah Maulana Syekh pada waktu itu, bahwa dalam saya memperjuangkan Nahdlatul Wathon hanya mati yang belum saya alami. Itu catatan saya masih itu. Ketika beliau menyatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa segala hal yang berbentuk aral melintang, hambatan, celaan dan lain sebagainya harus siap-siap kita hadapin. Dan jangan sekali-kali itu menjadi momok, itu menjadi batu sandungan untuk kita ciut, untuk kita berkecil hati. Jadi sebagai seorang pejuang, sebagai pewaris para nabi, maka apapun yang ada pernah dialami oleh baginda Rasul khususnya harus kita itu siap untuk menghadapinya. Dan kemudian barangkali yang tidak boleh kalah pentingnya adalah sebagai seorang pengabdi, seorang pejuang. Dan yang kira bukan hanya di luar daerah, di dalam daerah sendiri. Dan ini barangkali sebagai bagian dari kunci kesuksesan seorang pembina pengasuh pondok pesantren. Bagi kami pribadi, kuncinya adalah satu. Pertama, yaitu mengurangi dunia. Memperkecil dunia kita. Sebab apabila dunia sudah terlalu masuk pada diri kita sebagai seorang pengabdi, yakin saja, tidak akan lama kita akan keluar dari garis sebagai seorang pengabdi. Artinya apa? Lebih banyak unsur akhiratnya. Ikhlas kita itu yang harus lebih kita kedepankan. 50-50 saja masih itu kurang. Harus lebih banyak unsur akhiratnya. Ikhlasnya harus lebih banyak, dunianya dipersedikit. Maka insya Allah saya yakin, pondok pesantren yang kita bina, pondok pesantren yang kita asuh, baik di dalam lebih-lebih di luar daerah, rekan-rekan di sana, insya Allah akan maju seperti pondok-pondok pesantren yang lain. Jadi sekali lagi saya tekankan, satu, kurangi keduniawian. Insya Allah dunia itu nanti akan mengejar kita. Luar biasa sekali. Baik Ustaz, terima kasih atas motivasi-motivasinya dan mudah-mudahan pondok pesantren khususnya pondok pesantren Tuhfatul Mangkasiyah ini amin, berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat online, follower Multazam Official, kemudian subscriber Multazam Channel, mudah-mudahan disampaikan oleh beliau tadi kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan apa yang kami tayangkan, apa yang kami programkan itu semua menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh.